Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat, para ketua umum muda. Namun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Selamat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, rapat sosialisasi ini saya mewakili Kepala Desa Kemuni, bahwa Kepala Desa Kemuni sedang ada kesibukan di luar, jadi saya mewakili khususnya wilayah Desa Kemuni untuk membuka acara sosialisasi relawan anggota BKM, RT RW, anggota UPK, UPL, UPS, BKM Mekar Sejahtera. Untuk jelasnya mungkin saya serahkan ke Ketua BKM kita yang berada di Desa Kemuni untuk Pak Iskandar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Saya selaku Ketua BKM Mekar Sejahtera Desa Kemuni mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir dalam acara sosialisasi relawan anggota BKM yang meliputi RT, RW, anggota UPK, UPL, dan UPS. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan merupakan proses berkelanjutan yang menuntut peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk keluarga masyarakat pada umumnya, baik pemerintah, pihak swasta maupun berbagai kelompok peduli lainnya. Oleh karenanya, semua orang sesungguhnya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Kemuni ini. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan kemiskinan dan sebagai bentuk nyata dari upaya peningkatan kesejahteraan umum, kami warga masyarakat Desa Kemuni, Kecamatan Legok. Kalian dengar orang yang kerjanya hanya mencari pencitraan itu? Yang mana, Bos? Buta kamu. Emangnya kenapa, Bos? Kenyataannya nol besar. Di Desa Kemuni. Semoga dengan disusunnya anggaran dasar rumah tangga atau ADART BKM Mekar Sejahtera. Bos, ada anggarannya juga. Pasti gede. Kira-kira kerelawanan, saling mempercayai, keadilan, kesetaraan, kepemimpinan kolektif, serta kebersamaan dalam keragaman. Akhir kata, semoga Allah yang Maha Esa merestui keinginan luhur ini dan senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, serta perlindungannya kepada kita semua. Amin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari Ketua BPD ada yang mau ditambahkan atau dijelaskan lebih lanjut, nanti akan disampaikan oleh Ketua BPD. Dari saya selaku Ketua BKM cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Bos. Tunggu atuh. Bos, kenapa ninggalin kita berdua, Bos? Iya, Bos. Jangan kayak anak kecil gitu dong, Bos. Apa kamu bilang? Saya kayak anak kecil? Sudah, Bos. Orang cuma bercanda, Bos. Iya, Bos. Saya minta maaf, saya hanya bercanda. Sekarang ini bukan saatnya untuk bercanda. Kalian mengerti?
sekarang ini, bagaimana rencana kita untuk menggagalkan rencana mereka? Caranya, Bos. Sudah ada di dalam otak saya. Tinggal menunggu waktunya. Iskandar. Bang Dadang, gimana keluarga sehat Bang Dadang? Alhamdulillah. Pak Iskandar, berkat bantuan Bapak, keluarga saya jauh lebih baik. Syukur alhamdulillah ya Bang Dadang. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Ya, amin, amin, amin Pak Iskandar. Kiranya kalau sempat Pak Iskandar mampir ke rumah saya yang sudah layak huni sekarang. Kebetulan istri saya sudah menyediakan dari hasil perkebunan. Ah, Bang Dadang ini bisa saja. Bukan berkat saya, Bang Dadang. Saya hanya menjalankan tugas selalu ketua BKM di Desa Kemuning ini. Insya Allah, Bang Dadang. Nanti kalau ada waktu, saya akan mampir ke rumah Bang Dadang. Kopinya mana, Neng? Kenapa kita tidak selesaikan saja dia, Bos? Betul tuh bos. Kenapa kita tidak habisi saja dia? Kalian ini benar-benar nggak punya otak. Sebelum kalian makan cabai, kalian tahu rasa cabai? Ya tahu, Bos. Rasa cabai itu pasti pedas tuh, Bos. Sesudah makan cabai, pasti perut luas bos. Kalian ini pinter-pinter cabai rawit ya. Maksudnya bos? Walaupun kalian pinter, tapi otak kalian tuh irit, lemot. Kalau kalian menghabisi seseorang, kalian akan tahu resikonya. Kalian akan merasakan penjara. Tapi kalau kalian hanya menakut-nakutinya, pasti mereka akan kapok dan akan menghentikan aksi mereka. Kalian mengerti? Maaf, Bang Herman. Saya belum bisa menerima ini. Kalau masih kurang, Pak Iskandar. Bukan itu, Bang Herman. Lantas apa kalau bukan masih kurang, Pak Iskandar? Begini, Kang Herman. Bukan saya sendiri yang memutuskan iya dan tidaknya program itu bisa berjalan. Tapi kami juga harus bermusyawarah dengan warga, dengan anggota BKM, dengan Paskel, kepala desa, berikut RT dan RW-nya. Karena BKM itu hanya berorientasi kepada masyarakat miskin, Kang Herman. Semua kegiatan yang dilakukan oleh BKM itu mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pak Iskandar, baru kali ini saya kasih uang ditolak mentah-mentah. Kang Herman, alangkah baiknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain, Kang Herman. Apabila Kang Herman ingin mengajukan renovasi rumah, silakan Kang Herman ke pihak RT dan RW-nya agar mereka mengetahui tingkat ekonomi dan fasilitas rumah Pak Herman, sehingga mereka bisa langsung mengajukan rumah Kang Herman ke pihak BKM. Sudahlah, kalau memang Bapak tidak mau membantu, saya sudah muak dengan program-program yang ada di Desa Kemuning yang menurut saya tidak sesuai dengan sasaran. Begitu juga dengan RT RW-nya, sampah saja bagi saya. Berisik!
Sepertinya makin ramai aja ya Teh yang menjahit ke sini. Alhamdulillah Teh, semenjak saya dapat bantuan dari BKM, saya punya kesibukan dan juga usaha sendiri di rumah. Saya bisa mandiri meskipun tanpa suami, karena BKM itu tujuannya mensejahterakan warga Teh. Oh iya Teh, kenapa tidak menggunakan kantong plastik saja untuk membungkus baju yang sudah dijahit? Kenapa menggunakan kertas koran seperti ibu yang barusan? Menurut saya nih Teh, menggunakan koran itu lebih ramah lingkungan daripada plastik. Karena koran kalau terkubur oleh tanah, dia bisa berbaur dengan tanah. Sementara plastik, dia meskipun terkubur oleh tanah dengan waktu yang lama, dia tidak akan bisa berbaur dengan tanah dengan sendirinya. Bukankah kita harus peduli dengan lingkungan agar selalu sehat, baik manusia, alam, dan juga hewan Teh? Ternyata Teh Rodia sampai segitunya ya. Ah, teteh ini bisa saja. Ini Teh bajunya sudah selesai. Jadi berapa Teh? Ditulis saja. Terima kasih ya Teh. Ya, baiknya sama-sama. Mari. Silakan diminum Pak Iskandar kopinya. Wah, Biasih nih pakai repot-repot segala. Cuma ini adanya Pak Iskandar, harap dimaklum. Bangga, Pak Iskandar, dicicipin singkong sama kopinya, mumpung lagi hangat. Terima kasih Bang Dadang. Saya cicipin kopinya. Hasil kebun nih Bang Dadang? Betul, Pak Iskandar. Wah, besar-besar ya singkongnya. Ya, alhamdulillah Pak Iskandar. Rencananya kalau isinya mungkin panen nanti kita juga akan jual ke pasar. Ya cukuplah untuk kebutuhan rumah tangga kita, Pak Iskandar. Wah, alhamdulillah ya Bang Dadang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, masa iya kita mau hidup begini terus? Ya, mau gimana lagi Bu? Semuanya harus kita syukuri. Ya setidaknya kita punya penghasilan lebih, Pak. Maksud Ibu? Ibu ingin seperti Teh Rodia, punya penghasilan tambahan, Ibu mau menjadi seperti Teh Rodia. bukan mengikuti jejaknya Teh Rodia atuh, Pak. Ibu mau bagaimana? Setidaknya meniru cara dia meminjam uang ke badan pemerintahan yang ada di desa kita, Pak. Lalu dikembangkan menjadi usaha kecil-kecilan. Sebelum Ibu meminjam uang, apakah Ibu sudah mempertimbangkan bagaimana cara mengembalikan uang tersebut, Bu? Tapi Pak, Teh Rodia aja bisa yang hidup tanpa suami. Masa kita menyerah sebelum berusaha? Pak Iskandar, sebelumnya kami berterima kasih atas perbaikan rumah kami yang dulunya tidak layak huni hingga menjadi seperti sekarang ini. Sudah lah Bu, jangan dibahas lagi. Itu semuanya sudah menjadi tugas saya selaku petugas BKM. Pak Iskandar, maksud istri saya kalau tidak ada Bapak ataupun BKM, mungkin rumah kami ini tidak akan seperti sekarang ini. Pak Iskandar,
Kalau ada waktu nanti saya akan mengajak Pak Iskandar untuk melihat kebun kacang panjang dan timun. Wah, ide bagus tuh Mang Dadang. Masya Allah, keterlaluan. Sudah tahu bukan lahan milik, tapi masih saja buang sampah seenaknya. Padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah oleh BKM, tapi masih saja tidak peduli dengan kebersihan. Kang, siang begitu indah. Semua orang sibuk bekerja. Tapi mengapa kamu hanya tidur-tiduran di sini? Aku sedang menunggu kesempatan. Apakah kamu tahu seperti apa bentuk kesempatan yang kamu tunggu itu? Kata orang, saya harus menunggu kesempatan datang. Lalu nasibku bisa berubah baik. Saya bisa kaya, bisa sukses, bisa memiliki apa saja yang saya mau. Sebab itu saya menunggu kesempatan datang di sini. Kang, bentuknya saja kamu tidak tahu. Jadi buat apa kamu tunggu? Lebih baik, ayo ikut saya melakukan hal-hal yang lebih berguna. Kelak nasibmu akan berubah jika kamu mau mengikuti langkah yang berguna. Omong kosong, pergi sana. Kamu orang lagi enak tidur saja. Tidak mengerti perasaan orang yang sedang menunggu kesempatan. Memangnya kamu mau ngejar siapa? Pakai buru-buru segala. Mau nyamperin orang yang tidur di pos ronda itu. Emangnya kenapa? Oh, kirain mau nyamperin orang BKM itu. Sekarang? Tahun depan. Ya tuh sekarang. Ayo. Kang. Ada apa? Ganggu orang tidur saja. Ada keperluan apa tadi orang BKM ngobrol sama Akang? Tuh dia tidak menjawab. Bertanda, dia tidak mau diganggu. Tahu apa kamu tentang perasaan seseorang? Tahu banget atuh, Ding. Ada juga tahu bulat yang kamu tahu. Yang digoreng dadakan? Bukan, yang dijual gopean tuh pakai mobil. Sediam tidak kalian? Tidak menghargai orang yang sedang menunggu kesempatan.
Saya bilang juga apa, Ding? Untung kentongan yang dilebar tidak mengenai kita. Masa kamu takut sama kentongan? Bukannya saya takut sama kentongan, Ding. Lantas, kamu takut sama apa? Takut mengenai kaki saya, Ding. Kamu saja. Selamat sore Pak Iskandar. Sore, Teh Rodia. Dari mana Pak Iskandar? Oh, kebetulan tadi siang ada perkumpulan keluarga tahunan yang membahas tentang... PKM ya Pak Iskandar. Iya, Teh Rodia. Maaf Pak Iskandar, saya tidak bisa ikut hadir karena tadi saya ada halangan. Oh, tidak apa-apa, Teh Rodia. Gimana usaha jahitnya? Apa ada perkembangan? Alhamdulillah berkah Pak Iskandar. Syukurlah. Teh Rodia, kenapa dibuang hasil potongan jahitnya? Padahal kalau kita bisa mengolahnya, itu bisa menghasilkan loh, Teh. Salah satu contohnya seperti apa Pak Iskandar? Contohnya, sisa potongan kain jahit ini kumpulkan sedikit demi sedikit, lalu dijahit lagi menjadi gesek. Kalau jumlahnya banyak, itu bisa dijual Teh Rodia dan menjadi tambahan hasil buat Teh Rodia sendiri. Wah, Pak Iskandar ini benar-benar pintar dalam mengolah sesuatu ya, yang tadinya tidak bermanfaat juga bisa menjadi bermanfaat. Teh Rodia bisa saja. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu. Kebetulan waktu sudah sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
Iya. Tidak. Nih, kalau kamu lagi ribut sama istri kamu, tunjukin dong. Kalau kamu laki-laki sejati, jangan mau kalah sama istri. Iya atuh Ding, harus gitu. Waktu kemarin saya ribut sama istri saya merangkak-rangkak Ding di depan saya. Bagus itu, bagus. Terus apa yang dilakukan istri kamu? Istri saya Ding merangkak-rangkak sambil jongkok, tapi sambil bawa sapu. Terus dia bilang, keluar kamu dari kolong tempat tidur kalau berani ribut sama saya. Gitu katanya Ding, dia bilang. Alah, itu mah sama saja. Kamu takut sama istri kamu. Sampai-sampai ngumpet di bawah tempat tidur tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Iskandar. Sehat Pak RT? Alhamdulillah Pak. Mari masuk dulu Pak Iskandar. Tidak usah repot-repot Pak RT, saya tunggu di luar saja. Sudah, kalau begitu saya nggak mau ganti baju dulu. Silakan Pak. Mari Pak Iskandar, kita berangkat sekarang ke balai warga. Takut mereka tidak pada nunggu. Mari Pak RT. Odang. Si bos. Bos. Bagaimana? Apanya, Bos? Hasil kerja kalian yang saya perintahkan tadi siang. Oh, yang itu. Tadi siang saya bersama Odang ngeliat orang BKM itu ngobrol sama seorang warga yang lagi tidur di pos ronda. Terus? Bos, kami dilempar sampai kentungan, Bos. Sama orang BKM itu? Bukan, sama orang yang lagi tidur itu. Untung kentongan itu tidak mengenai kaki kita, Bos. Aduh, bisa gila saya lama-lama punya anak buah kayak kalian. Kerja aja tidak becus. Jangan atuh, Bos. Kalau Bos gila, repot ke kitanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di balai warga ini untuk sosialisasi atau mendengarkan sosialisasi dari BKM. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak apabila sudah ada yang mengajukan kepada BKM namun itu masih tertunda. Saya mohon maaf mewakili dari BKM dikarenakan ketertundaan itu bukan dari pihak BKM sendiri. Di antaranya kami juga menunggu persetujuan dari pihak kepala desa, pihak Paskel, RT maupun RW-nya Pak. Nah mungkin di antara bapak-bapak ada yang masih bertanya-tanya apa sih itu BKM. BKM ialah Badan Keswadayaan Masyarakat. Fungsi BKM di sini ialah membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini BKM tidak bisa bekerja sendiri, Pak, tanpa adanya dukungan pihak kepala desa, Paskel, RT, RW dan bapak-bapak sekalian. Seperti itu. Mungkin dari Pak RT ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya kira cukup, tapi dari warga barangkali ada yang mau bertanya, silakan Pak. Ada Pak bertanya. Iya, silakan Pak. Ini misal
kita pengen ada sumbangan, caranya gimana? Bagaimana caranya mendapat sumbangan dari BKM? Mungkin kita BKM di sini mengkhususkan prioritas kepada warga yang tidak mampu Pak ya, atau tergolong kategori miskin. Nah, bagaimana caranya jika ingin mendapatkan bantuan dari BKM? Yang pertama yaitu Bapak bisa mengajukan kepada pihak RT setempat Pak. Gitu. Jadi pihak RT setempat, Bapak mengajukan bahwa rumah saya bisa nggak dapat bantuan dari BKM, seperti itu Pak. Nanti dari RT itu dibawa ke rapat tahunan. Nah, nanti di situ akan dibahas Pak, mana saja atau siapa saja yang termasuk di dalam kategori prioritas. Seperti yang saya sebutkan tadi, prioritas itu masyarakat yang tidak mampu atau rumahnya yang sudah tidak layak, nanti kita akan prioritaskan. Tapi menunggu hasil dari musyawarah dan persetujuan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jelas? Saya mau bertanya lagi. Ya. Kira-kira persyaratannya apa aja itu, Pak? Persyaratannya apa aja untuk mendapat bantuan dari BKM, Pak ya? Yang pertama mungkin warga desa Kemuning atau warga setempat. Di luar dari warga setempat, di luar dari desa Kemuning itu tidak bisa mendapat bantuan, Pak. Ya, saya tambahkan ya. Jadi Pak Jamal tadi nanya, sudah dijelaskan sama ketua BKM bahwa warga setempat. Jadi warga-warga yang lain pun misalkan di luar desa Kemuning itu dapat, tapi di masing-masing desanya. Betul. Seperti itu Pak. Siapa lagi barangkali ada yang kurang jelas? Dari bapak-bapak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak ya. Tapi silakan tuh sambil di sambil di minum dimakan Pak yang lainnya. Mantap. Wah, Mang Dadang, bagus-bagus ya pohon kacang dan timunnya. Selain bisa dipetik buahnya, daun kacangnya juga bisa dimanfaatin dong Mang Dadang. Alhamdulillah Pak Iskandar. Rencananya kalau panen nanti, daun kacang ini saya akan jual ke pasar. Bagus tuh Mang Dadang. Sekaligus bisa menambah penghasilan dapur Mang Dadang. Betul sekali Pak Iskandar. Selain itu, kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Sedikit, tapi ngerasa syukurnya. Jempol buat Mang Dadang. Betul juga buat Pak Iskandar. Mang Dadang, apalah artinya saya selaku orang BKM kalau tidak ada dukungan dari aparat desa seperti kepala desa, RT, RW, dan warga semuanya. Inilah Pak Iskandar, berkat dukungan semua pihak yang ada di desa Kemuning. Wah, betul sekali Mang Dadang. 2 jempol buat Mang Dadang. Pak Iskandar, mari kita mampir ke sawah saya. Wah, pasti mantap tuh Mang Dadang. Mari. Ada apa, Oding? Kenapa saya diajak ke perkebunan kacang? Jangan-jangan kamu mau ngajakin saya nyuri kacang panjang di kebun Mang Dadang? Buat apa saya ngajakin kamu nyuri kacang, Ding? Ya, siapa tahu aja lu mau jual. Begini, Ding. Tadi saya lihat orang BKM itu ngobrol di kebun kacang Mang Dadang. Yang benar kamu, Ding? Iya, masa saya bohong, Ding? Tidak salah lihat. Yakin tidak, Ding. Tapi tunggu dulu, Ding. Ada apa lagi? Kemarin aja kita nih dilempar pakai kentungan. Terus hari ini? Mungkin.
hari ini kita akan dilempar pakai cangkul deh. Ya, dasar otak lemot. Kata siapa? Kata si bos kemarin. Ayo. Wah, betapa indahnya saung tempat istirahat Mang Dadang ini. Iya, Pak Iskandar. Terkadang saya juga lebih betah di sini daripada di rumah, Pak Iskandar. Iya, Mang Dadang. Kalau kita peduli terhadap alam dan lingkungan kita, maka kita sendiri yang akan merasakannya betapa bersahabatnya alam dan lingkungan sekitar kita ini. Maksud Pak Iskandar? Begini, Mang Dadang. Jika kita bisa merawat alam dan lingkungan sekitar kita, contohnya membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh BKM pada titik-titik penempatan yang ada di lingkungan sekitar kita ini, lalu melakukan penghijauan seperti menanam pohon kacang, pohon pepaya, atau pohon kangkung, bayam dan sebagainya, agar ketika musim hujan tidak ada lagi genangan sampah di lingkungan kita ini, dan air pun dapat diserap oleh pepohonan yang sudah kita tanam. Dan ketika musim kemarau datang, pepohonan tersebut mampu memberi udara sejuk kepada kita sebagai manusia, khususnya Mang Dadang. 2 jempol buat Pak Iskandar. Kalau sampai banjir, kita juga yang repot, Pak Iskandar. Karena tidak peduli sama lingkungan sekitar. Bukan begitu, Pak Iskandar? Mantap, Mang Dadang. Dari mana aja kalian? Bos, orang BKM itu ada di perkebunan kacang, lagi ngobrol sama Mang Dadang. Apa kalian yakin orang BKM itu ada di perkebunan kacang? Yakin sekali, Bos. Odang saksinya, Bos. Betul, Bos. Tadi kita mengamatinya dari kejauhan, Bos. Dari kejauhan? Bagaimana mungkin kalian bisa yakin? Mengamatinya sih dari kejauhan. Kalau dari dekat, Bos, nanti malah kita diajak ngobrol sama mereka. Maksud saya, sejauh mana jarak kalian mengamati mereka? Tidak begitu jauh juga sih, Bos. Tapi saya yakin. Ini saatnya untuk memberi pelajaran sama orang yang sok pahlawan di mata warga Kemuni. Saya beruntung sekali Pak Iskandar tinggal di desa ini. Selain warga-warganya yang kompak, aparat desanya pun selalu mendukung. Seperti kepala desanya, RT-nya, RW-nya selalu mengikuti program-program yang bersifat positif. Seperti Pak Iskandar lakukan. Seperti itulah Mang Dadang yang saya rasakan. Sama seperti Mang Dadang, saya juga sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah masyarakat Kemuni. Mohon maaf nih Mang Dadang, bukannya saya tidak ingin ngobrol lama-lama sama Mang Dadang. Kebetulan hari ini saya ada janji sama Bapak Kepala Desa di kantor desa. Dan sebelumnya saya akan menemui Pak RT Endang dulu, Mang Dadang. Tidak apa-apa Pak Iskandar. Kalau begitu tolong salamkan kepada kepala desa dan semua yang ada di kantor desa. Baik, nanti akan saya sampaikan Mang Dadang. Kalau begitu saya pamit dulu Mang Dadang.
Assalamualaikum Kang Herman. Salam. Ngomong-ngomong, mau pada kemana nih? Sampai-sampai kita bertemu di sini. Bukan urusan kamu. Kalau begitu, saya permisi dulu Kang. Lagi buru-buru, ada urusan di kantor desa. Tidak usah buru-buru Pak Iskandar. Urusan kita belum selesai. Urusan yang mana ya Kang ya? Jangan pura-pura tidak tahu. Hari ini bayaran Bapak akan saya tambah. Bagaimana? Oh, urusan yang itu Kang Herman. Mohon maaf Kang, saya belum bisa menerimanya. Maksud saya, bayaran seperti ini. Bangun. Kenapa Herman dan anak buahnya mengeroyok Pak Iskandar? Saya harus lapor Pak RT. Bagaimana rasanya pembayaran dari saya Pak Iskandar? Cukup Kang Herman. Jangan sampai ada keributan di antara kita. Oh, bukan saya yang memulai keributan ini Pak Iskandar. Tapi Pak Iskandar lah yang memulai duluan. Sampai-sampai semua pengajuan saya Pak Iskandar tolak. RT, kalau saya mengajukan pinjaman untuk memperbaiki warung, bisa nggak? Tentu saja bisa, Bu. Tapi Ibu harus melalui pihak BKM. Ya. Pak RT, siapa lagi yang kita tunggu? Ini Pak Iskandar mau berangkat ke kantor desanya bareng-bareng. Tapi sebelumnya dia berpesan mau ke perkebunan dulu. Tapi jam segini belum muncul juga. Mungkin masih di perjalanan Pak RT. Itu kita tunggu saja biar kita berangkatnya bareng-bareng ke kantor desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Seperti orang panik gitu? Ini Pak RT, tadi saya melihat Pak Iskandar dikeroyok oleh Herman dan anak buahnya. Aduh, lagi-lagi Herman bikin ulah. Kalau gitu, mari kita ke sana. Iya Pak. Mana ini rame-rame? Kebetulan ada Pak Kentung. Mari Pak Kentung, ikut kami ke perkebunan. Ini penawaran saya yang terakhir Pak Iskandar. Jika Pak Iskandar mau menyetujui pengajuan saya, maka Pak Iskandar boleh ke kantor desa sekarang. Tapi jika tidak menyetujui, Saya tetap pada pendirian saya Herman. Lebih baik saya mati daripada saya harus menanggung malu seumur hidup saya gara ulah orang-orang seperti kalian. hajar dia! Onan, kamu saja yang menghajar orang seperti ini. Terlalu gampang buat saya. Sudah, kamu aja yang menghajarnya, Oding. Kebetulan, encok saya lagi kumat. Ya sudah, kamu pegang. Aduh! Hah? Kenapa saya yang dihajar, Oding?
bos, pinggang saya kena bos. Hukum Darmatu Oding. Kurang ajar. Kurang ajar. Ini yang terakhir, Pak Iskandar. Rasakanlah. Berhenti. Ampun. Hei, apa-apaan ini Herman? Lalu bikin ulah yang tidak jelas. Sebaiknya masalah ini kita selesaikan di kantor desa agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Jangan, Pak RT. Kalau sampai Pak Lurah tahu, saya jadi nggak enak, malu. Apalagi semua warga sudah pada tahu, Pak RT. Lebih malu lagi saya, Herman, jika sampai warga saya terjadi keributan seperti ini tanpa sepengetahuan pihak kepala desa. Beliau harus tahu akar permasalahan kalian agar beliau bisa meluruskan masalah ini. Ngerti? Ngerti, Pak RT. Ya udah. Pak Tentung, bawa mereka ke kantor desa. Baiklah, Pak RT. Kalau begitu, saya siap ke kantor desa. Pak Iskandar, saya mohon maaf, Pak Iskandar. Ya udah, Mari kita ke kantor desa. Yuk, baik sekarang. Jadi begitulah Pak kejadiannya. Herman sama Pak Iskandar ada keributan tadi di perkebunan. Makanya mereka ini, Herman sama anak buahnya saya kantor desa. Tolong diselesaikan Pak permasalahan ini untuk mereka Pak. Kami tidak sanggup untuk menyelesaikan seperti Herman. Jadi gini Pak Herman, saya himbau kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. Iya Pak, saya minta maaf. Ya sudah, sekarang minta maaf sama Pak Iskandar. Maafkan saya Pak Iskandar. Sama-sama. Memangnya kamu mau ngejar siapa? Pakai buru-buru segala. Tuh. Mau? No. Iya nak dibawa-bawa. Ya, kayak beralih. Bisa. Mari Pak Iskandar. Tadi siang ini. Iya tuh itu bagus. Untung saja pentongan itu tidak mulai lihat. Trong mah itu. Yang seribu. Masa kamu takut sama trong dan punya takut sama trong. Untung saja trong. Action! Nanti saya jadi GR. Action.
Kamera. Action. Puter mana? Aduh. On. Awas cum. Kamera. Kamera. Action. Kamera. Action. Ini penawaran saya yang terakhir Pak Iskandar. Jika Pak Iskandar tetap pada pendirian Pak Iskandar,